Selamat datang kembali di sesi eksplorasi materi kita. Kali ini, kita bakal dalami bab 11 dari Logic Made Easy. Judulnya ini loh, Logika Fazi, Falasi, dan Paradoks. Siap ya, kita lihat sisi logika yang mungkin agak kusut atau samar? Tentu saja, betul sekali. Bab ini memang ajak kita keluar sedikit dari logika formal yang kaku, yang hitam putih itu. Kita masuk ke area penalaran yang lebih, ya, abu-abu lah bisa dibilang. Area abu-abu ya? Iya, kita akan kupas konsep kebenaran yang nggak mutlak, terus jebakan-jebakan berpikir yang sering nggak kita sadari, sama teka-teki logika yang kadang bikin, bingung. Intinya sih gimana logika itu bekerja, dan kadang ya gagal di kehidupan nyata. Menarik, menarik. Oke, kita mulai dari yang fazi dulu nih. Istilah logika fazi ini kan kedengarannya agak gimana ya gitu ya, mirip fuzzy math yang konotasinya negatif. Tapi ini beda kan maksudnya, bukan logika yang ngawur gitu. Oh, jauh berbeda. Justru sebaliknya, logika fuzzy itu bukan logikanya yang samar atau nggak jelas. Tapi, ini sistem logika yang dirancang khusus untuk menangani konsep-konsep yang dasarnya emang samar, ambigu, nggak punya batasan tegas. Contohnya, konsep yang samar itu gimana? Iya kayak konsep tinggi, panas, mudah, kan nggak ada batas pasti. Ya kan? Nah, logika klasik cuma kenal benar, nilai 1, atau salah, nilai 0. Kalau logika fuzzy, dia mengakui adanya derajat kebenaran. Ada nilai di antara 0 dan 1 itu. Derajat kebenaran. Jadi sesuatu bisa dibilang agak benar atau lumayan tinggi gitu. Gimana contohnya? Persis. Gini, ambil contoh pernyataan, Mary itu tinggi. Logika klasik kan cuma bisa bilang iya atau tidak. Tapi kalau tinggi Mary katakanlah 1,65 meter. Dia tinggi nggak? Nah, logika fuzzy memungkinkan kita kasih nilai. Mungkin 0,6, mungkin 0,7, di skala 0 sampai 1. Tergantung konteksnya juga sih. Di himpunan fuzzy-nya Lotfi-Zadeh. Keanggotaan dalam suatu himpunan, misalnya himpunan orang tinggi, itu bisa parsial, nggak harus full 100%. Coba bandingkan, Einstein itu pintar. Mungkin derajat kebenarannya 0,99, tinggi banget. Iya, jelas pintar. Terus, Bart Simpson itu pintar. Mungkin, ya, 0,2 lah. Ada sedikit benarnya mungkin, tapi kan derajatnya beda jauh. Oke, paham. Nah, ini kedengarannya mirip probabilitas. Sering ketukar nih kayaknya. Apa bedanya? Nah, ini penting banget dibedain. Logika fuzzy itu ngukurnya tingkat kemiripan. Seberapa mirip sesuatu dengan konsep yang samar itu. Bukan kemungkinan atau likelihood suatu kejadian. Tingkat kemiripan versus kemungkinan. Ya, contoh klasiknya nih. Anda lagi di gurun, haus banget. Ada botol A, derajat keanggotaannya 0,9 dalam himpunan cairan layak minum. Artinya, mirip banget sama air minum ideal. Terus ada botol B, probabilitasnya 0,9 layak minum. Artinya, ada 10% kemungkinan itu racun. Waduh, Anda pasti pilih botol A, kan? Nah, itu dia. Logika fuzzy nilai seberapa mirip, probabilitas nilai seberapa mungkin. Beda fokusnya. paham. Contohnya jelas banget itu. Tapi ini logika fuzzy beneran dipakai nggak sih? Atau cuma teori aja di kampus? Rasanya kok akademis banget. Wah, jangan salah. Sama sekali bukan cuma teori. Malah, Anda mungkin tiap hari ketemu tanpa sadar. Oh ya? Di mana tuh? Sistem kontrol di AC modern Anda yang bisa nyesuaiin dinginnya berdasarkan suhu yang agak panas. Mesin cuci yang atur siklus cuci lihat tingkat kotornya sedang. Autofokus kamera di kondisi agak redup. Itu semua sering pakai logika fuzzy. Wah, nggak nyangka. Bahkan sistem kontrol kereta super cepat Shinkansen di Jepang itu pakai logika fuzzy buat akselerasi sama pengereman biar mulus. Kan inputnya macam-macam dan nggak selalu presisi tuh. Justru karena dia bisa nangani ambiguitas, makanya berguna banget di dunia nyata yang kompleks ini. Wow, luas juga ya penggunaannya. Tapi pasti ada tantangannya juga dong. Kayak nentuin derajat kebenaran tadi, kedengarannya agak subjektif ya. Tentu ada. Menentukan derajat kebenaran secara konsisten itu tantangan utama. Kayak tadi, tinggi kan relatif. Atau misal, gaun ini merah. Derajat kebenarannya bisa beda kalau dilihat di ruangan terang atau di antara gaun merah lainnya. Konteks penting banget. Jadi konteks itu kunci ya. Betul. Tantangan lain, gimana cara gabungin derajat kebenaran ini?
Kalau ada kondisi dan, biasanya pakai nilai yang paling kecil, min. Kalau atau, pakai nilai yang paling besar, max. Misalnya, suhu nyaman derajatnya 0,8 dan kelembaban pas derajatnya 0,7. Nah, derajat kebenaran gabungannya mungkin jadi 0,7. Ngambil yang minimum. Oke, sip. Nah, dari logika yang bisa nerima ambiguitas ini, kita pindah yuk ke sesuatu yang kayaknya lebih jelas salahnya. Falasi. Kekeliruan logis, apa sih inti dari falasi ini? Falasi itu, intinya argumen yang penalarannya cacat. Nggak benar alur logikanya. Meskipun kadang kedengarannya meyakinkan banget. Jebakan berarti ya? Bisa dibilang gitu. Cacatnya ini bisa disengaja buat nipu, bisa juga nggak sengaja. Karena kita, keliru aja mikirnya. Sumber Anda kan bedain dua jenis utama tuh. Falasi karena bahasa yang ambigu, kayak contoh mainin kata nothing di argumen roti lapis ham itu. Sama falasi karena kesalahan dalam proses nyimpulinnya. Intinya sih, argumennya nggak valid secara logika. Oke. Contoh yang paling sering kita temui atau kita lakukan sendiri mungkin, apa aja tuh? Dalam obrolan sehari-hari atau pas baca berita gitu. Wah, banyak banget. Beberapa yang umum banget ya. Pertama, argumentum ad hominem. Ini nyerang pribadi orangnya, bukan argumennya. Fokusnya dialihin. Contoh di buku kan, ngeritik kehidupan pribadi penulis resensi, bukannya isi resensinya. Ah ya, sering banget ini di medsos ya. Betul. Terus ada petitio principii atau begging the question. Ini argumennya muter-muter aja. Kesimpulannya udah dianggap benar di awal. Lalu argumentum et ignorantium. Nganggap sesuatu benar karena belum ada bukti salah, atau sebaliknya. Ini sering dipakai buat mindahin beban pembuktian. Oke. Sama satu lagi, non sequitur. Ini kesimpulannya nggak nyambung sama premisnya. Lompat aja gitu logikanya. Nggak ada dasarnya. Kita kan dulu pernah bahas juga ya soal kesalahan konversi, kayak nganggap semua A adalah B, pasti berarti semua B adalah A. Itu termasuk falasi juga kan? Tepat sekali. Itu contoh falasi formal. Kesalahan di strukturnya. Nganggap kalau hujan, jalanan basah. Itu sama aja kayak kalau jalanan basah, pasti habis hujan. Padahal kan bisa aja basah karena disiram. Iya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita gampang banget jatuh ke kesalahan-kesalahan logika kayak gini? Apa emang otak kita secara alami nggak logis gitu? Itu pertanyaan bagus. Penelitian psikologi, kayak yang disebutin Mary Henley itu, nunjukin bukan kita nggak punya kapasitas logis. Punya kok, tapi kita sering gagal nerapinya pas dikasih tugas logika formal. Kenapa tuh gagalnya? Ada beberapa alasan menarik. Pertama, kita suka nyampur aduk premis yang dikasih dengan pengetahuan atau asumsi kita sendiri. Susah buat kita mikir hanya berdasarkan info yang ada di depan mata. Oh, jadi bawa-bawa info luar ya? Iya. Terus, kita sering bingung bedain kesimpulan yang valid secara logis yang ngikutin aturan main sama kesimpulan yang kita anggap benar secara fakta. Padahal logika itu menilai prosesnya, bukan hasil akhirnya benar atau salah secara fakta. Proses versus hasil ya? Betul. Lalu, keyakinan atau emosi kita soal suatu topik itu sering ngebajak proses mikir logis kita. Kita lebih gampang nerima argumen jelek kalau dukung pandangan kita. Wah, ini bahaya nih. Ada lagi, kita punya bias verifikasi. Senengnya nyari contoh yang benerin kesimpulan kita, males nyari falsifikasi, contoh penyangkal. Padahal, nyari penyangkal itu penting banget buat nguji klaim universal kayak semua X adalah Y. Oke. Dan terakhir, kita kayaknya nggak suka sama ketidakpastian. Nggak nyaman kalau jawabannya nggak bisa ditentuin. Jadi mending maksain kesimpulan aja, walau datanya kurang. Contoh Lo sama Evelyn di buku itu menarik banget. Si Lo kan salah tuh logikanya, denying the antecedent namanya. Tapi si Evelyn, meskipun bener dia ngenalin kesalahan Lo, dia juga salah karena langsung nyimpulin kalau kesimpulan Lo pasti salah. Ini jebakan juga ya? Nah, iya banget. Ini poin krusial. Argumen yang nggak valid itu nggak otomatis bikin kesimpulannya salah. Kesimpulan si Lo, manajer bakal datang tepat waktu, bisa aja kebetulan bener karena alasan lain, meskipun cara dia nyampe ke sana itu cacat logikanya. Oke. Si Evelyn ini kena fallacy. Dia nganggap kesimpulan salah cuma gara-gara argumennya salah. Yang bisa kita bilang dari argumen lu, itu cuma argumennya nggak ngebuktiin apa-apa soal kesimpulannya.
kita tetap nggak tahu kesimpulannya benar atau salah dari situ aja. Oke, oke. Jadi makin jelas nih soal fallacy. Nah, setelah dari area abu-abu, fuzzy logic, terus kesalahan jelas di fallacy, sekarang kita sampai di bagian yang paling bikin penasaran nih. Paradoks. Ini beda lagi kan ya sama fallacy, bukan sekedar argumen salah kan? Beda banget. Paradoks itu bukan cuma kesalahan, ini lebih ke pernyataan atau situasi yang kelihatannya aneh, mengandung kontradiksi di dalamnya, atau mengarah ke kesimpulan yang lawan intuisi banget. Tapi kok secara logika kayaknya bener. Jadi ini kayak teka-teki konsep gitu, yang nantang batas logika sama bahasa kita. Teka-teki konseptual ya? Apa aja nih jenis-jenis paradoks utama yang dibahas di sumber ini? Kayaknya banyak macamnya. Iya, sumbernya mengelompokkan beberapa. Tapi kita fokus ke beberapa yang paling nonjol aja ya, dan implikasinya. Pertama, ada paradoks kesamaran atau vagueness. Contohnya paradoks tumpukan pasir, Sorites paradox. Gini, satu butir pasir jelas bukan tumpukan. Nambah satu butir ke sesuatu yang bukan tumpukan, nggak bikin dia jadi tumpukan kan? Terus, kapan persisnya kumpulan pasir itu jadi bisa disebut tumpukan? Wah, iya juga ya. Nggak ada batas jelasnya? Sama kayak paradoks pria botak. Berapa helai rambut sih batasnya orang dibilang nggak botak sama botak? Nah, paradoks jenis ini nunjukin masalah batasan samar di banyak konsep kita. Ini nyambung lagi ke kenapa kita butuh logika fuzzy tadi. Ah, iya benar. Nyambung ke fuzzy logic. Terus? Kedua, yang sering paling bikin pusing tapi juga paling dalam, itu paradoks referensi diri atau self-reference. Referensi diri, maksudnya? Pernyataan yang ngomongin dirinya sendiri. Yang paling terkenal itu paradoks pembohong. Versi paling simpelnya, kalimat ini salah. Coba dipikir, kalau kalimat itu benar, berarti apa yang dia bilang, kalimat itu salah itu benar. Jadi kalimatnya salah dong. Ya. Tapi kalau kalimat itu salah, berarti apa yang dia bilang, kalimat itu salah itu nggak benar. Berarti kalimatnya benar dong. Nah loh. Wah, muter terus ya. Bingung. Iya, jadi lingkaran kontradiktif yang nggak ada ujungnya. Terus ada lagi paradoks Russell. Ini yang sampai mengguncang dasar matematika loh. Versi populernya paradoks tukang cukur desa. Ada tukang cukur yang nyukur semua pria di desa yang nggak nyukur dirinya sendiri. Dan cuma mereka aja yang dicukur. Pertanyaannya, si tukang cukur ini nyukur dirinya sendiri nggak? Gimana tuh? Kalau dia nyukur diri sendiri? Nah, kalau dia nyukur diri sendiri, berarti dia melanggar aturannya dong. Kan aturannya dia cuma nyukur orang yang nggak nyukur diri sendiri. Oke. Terus kalau dia nggak nyukur diri sendiri? Kalau dia nggak nyukur diri sendiri, berarti dia masuk kelompok pria yang nggak nyukur diri sendiri. Dan sesuai aturan, dia harus dicukur oleh si tukang cukur, yaitu dirinya sendiri. Kontradiksi lagi. Astaga. Iya. Bener-bener paradoks. Versi formalnya soal himpunan dari semua himpunan yang bukan anggota dirinya sendiri, itu nunjukin ada masalah fundamental di teori himpunan dasar. Jadi, kalau dirangkum, sumber masalah utama di paradoks ini kayaknya ada di 3 hal ya. Bahasa yang bisa ambigu, konsep yang batasannya emang samar, dan terutama pernyataan yang nunjuk dirinya sendiri. Itu rangkuman yang bagus banget. Ambiguitas bahasa bisa bikin jebakan kata atau sopisme. Konsep samar bikin paradoks kayak Sorites tadi. Tapi ya itu, referensi diri, kayak di paradoks pembohong sama Russell, itu kayaknya nyentuh batas kemampuan logika kita sendiri. Batas logika ya. Iya. Filsuf W.V.O. Cohen bahkan nyebut paradoks kayak Russell itu sebagai antinomis. Artinya, ini bukan cuma teka-teki iseng, tapi benar-benar nunjukin ada krisis atau masalah di fondasi cara kita berpikir. Makanya paradoks ini maksa kita mikir ulang asumsi dasar kita soal kebenaran, soal himpunan, soal bahasa. Wah, gila sih perjalanannya. Dari logika yang fleksibel sama kesamaran, terus kita ngelihat kesalahan-kesalahan pikir kita sehari-hari, sampai ke teka-teki yang goyangin fondasi logika itu sendiri. Jelas banget ya kalau penalaran manusia itu kompleks banget, nggak lurus-lurus aja atau hitam putih. Tepat sekali, memahami logika fuzzy itu bantu kita nerima dan kerja bareng ambiguitas dunia nyata. Mengenali falasi bikin kita lebih kritis, nggak gampang ketipu argumen, termasuk argumen kita sendiri. Terus merenungkan paradoks itu nantang kita buat mikir lebih dalam lagi soal gimana kita paham dunia lewat logika dan bahasa. Jadi tujuannya bukan cuma jadi lebih logis, formal gitu ya? Bukan cuma itu, tapi jadi pemikir yang lebih sadar, lebih kritis, dan lebih adaptif.
Memahami gimana dan kenapa penalaran kita bisa salah atau terbatas, itu sama pentingnya kayak tahu aturan logika formal itu sendiri. Oke, jadi setelah semua ini ada satu pemikiran akhir nggak yang bisa Anda tinggalin buat direnungkan teman-teman pendengar berdasarkan eksplorasi kita hari ini? Mungkin ini ya. Mengingat betapa samarnya banyak konsep di hidup kita, terus betapa rentannya kita sama falasi, dan adanya paradoks yang bahkan nantang logika formal, seberapa sering sih kita benar-benar perlu pakai logika formal yang kaku itu dalam hidup? Kapan kita perlu kaku, kapan nggak ya? Iya, dan kapan intuisi kita, atau yang disebut Gardner Shaggy Logic, logika yang agak kusut tapi praktis itu justru lebih efektif? Kapan kita butuh presisi mutlak, dan kapan pemahaman yang lebih fleksibel, kontekstual, yang fuzzy, itu udah cukup atau malah lebih baik? Mungkin ya, kebijaksanaan itu ada di kemampuan kita milih alat berpikir yang pas buat situasi yang pas. Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Oke deh, terima kasih banyak sudah menemani kami dalam eksplorasi materi kali ini. Semoga mencerahkan ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.